Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfinatul Hasanah, NIM 1906311000050, kelas 5B, Prodi Pendidikan Informatika, Universitas Trunojoyo Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Lapres, Praktikum Pemrograman Berbasis Web Modul 4, yaitu mengenai implementasi user interface berbasis web. Pada tugas pasca praktikum di sini diperintahkan untuk membuat sebuah rancangan user interface pada website menggunakan bahasa pemrograman CSS yang telah dijelaskan di atas. Lalu untuk yang kedua, menganalisis program yang dibuat. Nah, di sini CSS yang dipelajari ada seperti CSS text, lalu CSS margins, CSS borders, CSS color, CSS selector, CSS comment, dan lainnya. Nah, langsung saja di sini saya sudah membuat sebuah program. Nah, ini program yang saya buat ya. Nah, di sini saya membuat sebuah halaman website berupa informasi mengenai Universitas Trunojoyo Madura. Nah, dari kode ini menghasilkan tampilan di halaman web setelah kita panggil seperti berikut. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk menghasilkan tampilan seperti ini, kode yang saya buat tadi, akan saya jelaskan dulu. Nah, jadi di sini ada kode dokumen type HTML di mana menjelaskan bahwa dokumen ini merupakan HTML. Lalu di sini ada elemen root HTML, di sini ada head, maksudnya ini kepala untuk mengisinya nanti. Lalu di sini ada body style, background image. Nah, jadi di sini untuk kode ini untuk mengatur background keseluruhan dari halaman website berupa gambar. Nah, di sini gambarnya adalah berupa tipenya peng bernama UTM. Nah, file gambar UTM-Peng ini berada sama tadi di satu tempat dengan filenya ini berada di folder yang sama, yaitu di Praktikum PBW Modul 4. Makanya nanti bisa diakses, harus satu tempat. Nah, dari kode body ini, background ini menampilkan hasilnya. Jadi background keseluruhan dari halaman websitenya adalah gambar Universitas Trunojoyo Madura. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya terdapat ini style untuk mengaturnya nanti dari sini untuk style, mengatur gayanya, pengaturan gayanya. Nah, di sini diterapkan CSS selector. Nah, ini. Jadi H1 ini judul 1 merupakan selector di mana kita dapat mengatur bagaimana tampilan judulnya melalui selector ini, di mana untuk isinya nanti hasil tampilannya berada di body, di bawah nanti. Nah, ini untuk kita atur, di sini kan H1, judul 1, ini untuk isinya, pengaturannya, yaitu teksnya nanti ada di tengah, posisinya yaitu center, lalu teks judul nanti akan ditampilkan huruf kapital semua. Nah, misalnya kita masukkan teksnya itu huruf kecil, maka karena ada kode ini akan ditampilkan menjadi huruf kapital. Lalu ada untuk warnanya adalah warna hitam. Selanjutnya ada selektor H3, judul 3, yaitu di sini diatur untuk teks judul pada H3 itu berposisinya ada di tengah. Lalu ada selektor paragraf. P ini paragraf. Nah, nantinya ini sudah diatur untuk margin kanannya dan margin kiri 350. Lalu ada ini jenis fontnya yaitu cursive, ada ukuran font, maksudnya ukuran teks paragrafnya yaitu 18, posisinya di tengah dan warnanya hitam. Di sini juga diterapkan CSS comment, yaitu ditandai dengan garing bintang. Isinya lalu bintang garing. Nah, di mana karena ini berada dalam kode, namun karena ini dikasih tanda komen, maka nanti pada hasil halaman web tidak akan muncul. Jadi ini sebagai penjelasan seperti itu. Lalu ada selektor div. Nah, selektor div ini sama seperti paragraf dan H1, namun di sini mungkin bisa lebih banyak ya, karena ini juga div ini nanti isinya berupa teks. Di sini juga ada komen, CSS comment. Nah, pada teks div ini diatur untuk margin kanan dan margin kiri 150, lalu warna background dari teksnya nanti warna putih, font family-nya cursive, lalu ukuran teksnya 15, di sini ada teks posisinya yaitu kan tadi yang lain itu center di tengah. Nah, untuk teks yang berada di selector div ini diatur menjadi posisi rata kanan kiri. Lalu di sini warnanya hitam dan spasinya 2. Lanjut di sini ada selector A.
Nah, selector A ini nanti dikhususkan jika kita ingin memasukkan link, menambahkan link. Di sini diatur untuk text decoration-nya nanti none. Mungkin ini maksudnya link yang kita berikan nanti tidak akan muncul di halaman webnya ya, namun bisa diakses. Lalu untuk warna teks A ini nanti berwarna ini kode untuk biru muda. Nah, ini untuk akhiran dari style dan akhiran dari head-nya. Nah, langsung ini pada body untuk isinya. Ini ke bawah adalah body. Nah, yang pertama di sini ada H1, yaitu judul 1 berisi teks Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini kan kita masukkan teksnya, berikan teksnya huruf kecil. Namun karena pada judul 1 tadi sudah diatur untuk teksnya nanti kapital semua, lalu warna hitam dan berada di posisi tengah, center, maka hasilnya nanti hasil dari kode ini adalah yang ini. Nah, jadi ada di tengah. Ini untuk judul 1, posisinya di tengah, warna hitam. Lalu selanjutnya kode H3. Nah, jadi ini H3 nanti ukuran teksnya akan lebih kecil ya daripada H1. Di sini diberikan teks oleh Alvinatul Hasanah dan Nim. Nah, jadi di sini diatur tadi posisinya center. Maka untuk judul 3 ini posisinya nanti akan berada di tengah, yaitu yang ini. Nah, jadi ini untuk judul 3, H3 dan ini judul 1, H1. Selanjutnya untuk judul sudah, di sini terdapat kode BR ya sebagai enter. Lalu di sini untuk yang paragraf tadi, di sini merupakan isi dari selektor paragraf, di mana diatur untuk background colornya adalah warna hijau, lalu ditampilkan teks sejarah dan profil. Di mana seperti yang sudah diatur, untuk teks sejarah dan profil ini untuk jenis fontnya tadi cursive. Untuk jenis fontnya tadi adalah ya cursive, lalu ukurannya 18. Dan posisinya ada di tengah, jadi menghasilkan untuk kode yang ini, sejarah dan profil, tampilan yang ini. Nah, jadi ini marginnya lebih kecil daripada selector yang div tadi. Nah, selanjutnya adalah teks untuk menampilkan isi dari selector div. Nah, ini untuk isi dari selector div ada isi dari sejarah dan profil, di mana diatur untuk background dari teksnya adalah warna putih, lalu marginnya 150 untuk kanan kiri, dan sama untuk ukurannya 15, dan jenis font yang digunakan adalah cursive, spasinya 2, seperti yang diatur pada bagian ini tadi. Nah, dari aturan ini tinggal kita masukkan teks pada body bagian selector div ini, maka nanti akan mengikut dari selector yang kita atur tadi di atas. Nah, dari teks div ini menghasilkan isi ini, sejarah dan profil. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan. Nah, sama untuk kodenya kayak yang tadi. Jadi ini untuk kode BR sebagai enter. Di sini ada untuk mengatur teks, visi, misi, dan tujuan. Background colornya warna orange. Nah, lalu tetap ada di posisinya di tengah sesuai yang tadi kita atur di atas. Lalu ini untuk isi teks div-nya, berisi teks, visi, misi, dan tujuan. Nah, dari kode yang ini menghasilkan tampilan visi, misi, dan tujuan yang ini. Nah, ini memang saya atur ya. Jadi yang pertama tadi untuk sejarah, di sini judulnya di sini warna hijau, lalu warna orange, dan di sini warna hijau, orange, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu untuk menampilkan akreditasi. Nah, sama kan tadi akreditasi kita ubah menjadi background colornya warna orange, lalu ini untuk isi dari akreditasi di UTM menggunakan selector div. Jadi diisi di selector div, menghasilkan tampilan seperti ini. Akreditasi. Nah, selanjutnya untuk fakultas. Nah, sama, kodenya sama seperti yang tadi, paling dirubah teks. Nah, di sini background colornya warna hijau, lalu ini untuk isi teks dari fasilitas itu berada di selector div. Nah, menghasilkan kode ini untuk fasilitas. Oh ya, yang sebelumnya ada fakultas. Nah, ini untuk fakultas sama ya, tadi orange. Lalu, untuk fakultas tadi menghasilkan tampilan yang ini. Lalu di sini ada beasiswa. Nah, jadi untuk kode beasiswa yang ini. Background-nya untuk paragraf ada warna orange, dan untuk isi div-nya yaitu tetap seperti yang tadi, warna putih. Nah, ini untuk paragraf, dan ini untuk isi div-nya. Nah, selanjutnya yang berbeda di sini adalah kode yang terakhir, yaitu BR ini. Di sini ada enter, lalu di sini jika yang tadi itu yang ini menggunakan paragraf, lalu
untuk isi yang putih menggunakan div, yang ini untuk referensi ini kita menggunakan paragraf semuanya. Nah, jadi di sini kita atur untuk background color dari teks referensi itu warna biru ya, ini sudah. Posisinya juga di tengah. Lalu di sini untuk paragraf ini juga kita terapkan dalam selektor paragraf juga terdapat isi dari selektor A. Di sini untuk isi paragrafnya dulu, untuk background warnanya warna putih, lalu ada teks ini untuk info lebih lanjut dan lainnya. Di sini ada selektor A dalam paragraf ini, dalam selektor paragraf ada selektor A, di mana berfungsi di sini kita beri selektor A, kita masukkan link. Nah, kita masukkan link ini merupakan link resmi dari UTM, di mana www.trunojoyo.id ini. Nah, jadi di sini terdapat teks pelajari di sini. Nah, maka teks yang pelajari di sini nantinya akan berubah warna teksnya menjadi warna biru seperti yang kita atur di selektor A tadi. Nah, saat kita mengklik kalimat pelajari di sini di halaman web, maka nanti akan muncul halaman, akan ditampilkan ke halaman yang ini. Nah, ini kita beri, ini lanjutan teks yang dari paragraf tadi. Nah, ini untuk akhiran dari body isi dokumen, dan ini untuk elemen root HTML-nya. Nah, ini coba ya, kita dari hasil tampilan yang ini, kode ini menghasilkan tampilan referensi. Nah, jadi karena tadi kita menggunakan yang putih ini bukan div ya, kalau div kan kanan kiri rata, jadi ini kan kita menggunakan paragraf, makanya posisinya ada di tengah. Nah, tadi kode A tadi, selektor A tadi, nih, saat kita klik pelajari di sini, maka akan diarahkan ke link yang kita berikan di kode tadi. Nah, ini. Tadi kan kita memasukkan kode link yang ini. Maka saat kita klik pelajari di sini yang merupakan selektor A, akan ditampilkan link, yaitu link web resmi Universitas Trunojoyo Madura. Seperti itu. Baik, sekian pemaparan saya mengenai tugas Lapres modul 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga